وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح الأئمة والمجتهدين والعلماء العاملين والشيخنا في الدين وساداتنا العلويين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك صاحب المتن وشارحه وكله المغفور ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وسليمان أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وبنية القطوف والمنوف والرزق والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى آخرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبسند المتصل إلى بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى الإمام المحرم رحمه الله تعالى وأدى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال فرع. Bermula ini satu cabang, cabang mengenai bolehkah imamnya ummi tapi makmumnya qari, ya. Itu secara umum. Kemudian yang kedua cabangnya yaitu lawiq tada fi sholatin sirriyatin biman la yuqrahu hal huwa ummiyun la tasihu wala yajibul bahsu bal yajuzu hamlu amrihi ala ghalibi fi annahu qari'un kama yajuzu hamlul amri ala annahu mutatahhirun. Nah, kaidah lagi. Kalau ada yang mengikut di dalam sholat yang sir, mengikut pada siapa? Kepada orang yang tidak dikenal. Apakah dia itu bacaannya bagus, ummi atau tidak? Gitu. La tasyahu wa la yajibul bahsu. Tidak sah dan tidak wajib dibahas. Ya. Bal yajuzu hamlu amrihi 'alal ghalib. Bahkan boleh masalah itu dibawa kepada yang kebiasaannya. Di annahu qari'un, bahwa dia itu qari, gitu, bacanya bagus. Jadi imamnya ini kita nggak kenal bacanya bagus apa enggak nih, gitu. Nah, itu nggak perlu membahas mengenai sah dan tidaknya. Tapi kita balik kepada umumnya orang yang bisa bayang imam pasti dia qari, gitu. Sebagaimana si imam pasti suci, itu udah abah suci hadas, itu sujon ya. Gitu namanya, nggak perlu kita bahas ke situ. Gitu. Yang penting ini dalam syariah. Kalau jahriyah kan ketahuan. Ini imam ummi apa enggak? Gitu. Kalau bacanya jahriyah ketahuan. Gitu. Sekarang ketika syariah itu tidak perlu kita bahas. Wah dia ummi. Bagaimana juga umumnya orang yang menjadi imam pasti dia bacaannya bagus. Sebagaimana juga imam pasti udah bersuci, gitu. Nanti nggak perlu dibahas itu. Nah, sekarang wa ini ketada bihi fi sholatin jahriyatin fa asarra wajabatil i'adatu. Nah, ini persoalan lagi nih. Dan jika dia mengikuti dengan imam itu di dalam sholat jahriyah, sholatnya bacanya kencang, gitu. Tapi imamnya bacanya pelan, nggak kedengeran, gitu. Maka wajibatil i'adah, wajib dia mengulang. Siapa yang mengulang? Makmum, gitu. Kalau imam nggak mengulang, nggak wajib mengulang. Karena persoalannya di dia, gitu. Nah itu, jadi kalau kita mengikuti imam, ya ternyata imam bacanya sirriyah, ketika padahal mesti jahriyah, bacanya kencang. Ya sholat yang di zuhur apa? Maghrib dan isya sama subuh. Ya di maghrib dan isya atau subuh
Nih, imam bacanya pelan, nggak kedengeran. Gitu. Maka si makmum wajib i'adah. Hakahul Iraqiyun an-Nasy Syafi'i. Itu diriwayatkan oleh ulama-ulama Irak ya. Berdasarkan nas Imam Syafi'i. Apa itu? Li anna dhahira annahu law kana qari'an la jahara. Itu logikanya. Yang zahir bahwa kalau dia itu menjadi imam qari pasti dia bacanya keras gitu. Kok ini pelan? Berarti umi nih gitu. Logikanya kenapa dia nggak mau baca keras gitu. Kalau dia qari, dia bacanya bagus, pasti dia kencangin bacanya gitu. Saat ini imamnya imam niat tapi emang Imam orang masbuk nih, orang nepok mau jadi jamaah. Enggak, pokoknya secara umum Imam niat gitu dia. iya. Imamnya ini bacanya jahriyah apa sirriyah, padahal tidak di malam hari dibaca. Iya. Gitu. Jahat berarti ya. Tapi dia bacanya pelan. Pelan, nggak kedengeran. Nah, makanya dibilang kenapa kok wajib dia ada? Karena kalau dia qori, dia bacaannya bagus, pasti dia baca keras, gitu. Nah, kalau qala. Nah, sekarang ada lagi kaidahnya lagi. Kalau si imam ya berkata innama asrartu nisyanan. Bahwasanya saya baca pelan karena lupa. Kirain ini baca sirriyah gitu. Ternyata malam. Gitu. Aw likaunihi jaizan. Atau bagi keadaannya boleh lam tajid al-i'adatu. Maka tidak wajib i'adah. Kalau si imam bacanya pelan, kenapa yang dibaca pelan? Wah, ini lupa gitu. Kirain sih sholatnya bacaannya pelan gitu. Udah waktu baca pelan, ya ternyata enggak. Nah, itu namanya apa? Tidak wajib i'adah. Ini bacanya mana nih? Fatihah gitu. Kalau Fatihahnya nggak keras, padahal di malam hari doa maghrib, isya atau subuh, baca Fatihahnya pelan, nggak kedengeran, maka itu wajib. Kalau dibilang lupa, nggak wajib mengulang gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu mengenai kalau mengikut imam yang bacaannya sir. Tapi kalau misalnya dia ngomong nggak ngomong lupa, Wajibnya ada. nggak ada ya. Gitu. Nah, artinya apa? Makmum itu yang wajib ada, imam tidak ada. Imam kagak. Makmumnya. Gitu, makmumnya itu mengatakan ada. Artinya dia tidak dosa, maka diulang. Yang tadi gimana hukumnya? Itu sunnah. Jadi gitu. Hukum sholat yang pertama jadi sunnah. Gitu. Hukum sholat yang kedua jadi wajib. Makanya disebut wajib i'adah. Gitu. Itu bedanya. Artinya dia karena tidak sengaja. Itu kalau berjamaah berarti satu ya. Hah? Itu kalau berjamaah tuh. Heeh. Kenapa inti sholat maghrib kok? Ini lupa. Nah, nggak wajib dulu. Pas didengar, bacanya jelek nih. Nah, kita apa? Wajib i'adah. Makmum wajib i'adah. Gitu. Karena nggak boleh kan yang umi diikut. Gitu. Ya, sekarang lain lagi nih. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Wa ayyu mawdi'in, di tempat manapun dia sholat fil masjidi, di masjid, bi sholatil imam fihi, juga imamnya di dalam masjid juga. Wa huwa alimun bi sholatihi, dan dia tahu, si makmum dia tahu ya, dengan sholat imamnya.
ajza'ahu, maka memadai gitu. Ajza'ahu memadai malam yataqaddam alaihi, selama makmumnya itu tidak apa? Tidak di depan imam gitu. Artinya makmum di belakang tetap. Makmum di tempat mana aja boleh, asal jangan di depan imam gitu. Tapi di masjid yang saya bilang satu ruangan gitu. Di walaupun pintunya di belakang apa imamnya di apa makmumnya di ini karena satu masjid gitu. Imamnya di atas, makmum di bawah, tangganya di belakang. Enggak apa-apa karena dalam satu ruangan. Itu dalilnya. Nah, kemudian itu ininya tuh. Namanya PowerPoint-nya. Dimanapun tempat dia sholat di masjid, kemudian imamnya itu sholatnya di dalam masjid itu juga, dan si makmum tahu tentang gerak-gerik imam dalam sholat, maka itu boleh selama si makmum tidak di depan imam, di belakangnya. Malam yataqaddam artinya tidak di depan imam. Tapi kan biasanya ini imam nih sholat akan barisan gitu. Iya, barisan. Iya, itu masalahnya supaya sempurna. Dirapikan itu supaya sempurna. Kan ini masalahnya sah, bukan abdullah. Nah, iklam analisihatil iktidai syuruton. Nah, ini dia nih. Tahwilah bahwa sahnya mengikut imam itu syuruton, ada beberapa syarat. Makmum sah mengikut imam mempunyai beberapa syarat, itu harus memenuhi syarat-syarat. Ahaduha al-ilmu bi sholatil imami. Gitu. Yang pertama, dia tahu dengan sholat imamnya, tahu gerak-gerik bacaannya, gerak-geriknya. Dia lagi ruku, dia lagi sujud, dia tahu. Gitu. Itu. Bagaimana cara tahunya kan gitu. Nah, makanya orang budak sama orang buta nggak boleh berjamaah. Dia budak juga, buta juga. Itu dia nggak boleh, nggak sah berjamaah. Dia mesti sholat sendiri. Kenapa? Nggak tahu. Gitu. Kalau dia budak tapi apa? Melihat masih sah. Karena dia tahu gerak-gerik di depan apa? Di depannya. Kalau buta juga, budak juga, nggak boleh berjamaah, nggak sah. Kan syaratnya mengetahui. Tapi dia Sendiri. Dari sisi pahala sama aja satu ya. Enggak, lain lagi. Itu urusan Allah, pahala itu urusan Allah. Yang penting dia kuat. Kalau dia mengikut juga nggak sah, karena dia nggak tahu. Kan iya. Nah, di sini dijelasin nih. Ayil ilmu bi af'alihi dzahira, yakni mengetahui dengan segala perbuatan yang nyata. Wa hadza la budda minhu, dan ini mesti gitu. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan ini dinaskan oleh Imam Syafi'i. Nah, wattafaqa alaihil ashab, dan para ashab Syafi'i juga mengatakan begitu, sepakat. Jadi Imam Syafi'i punya murid-muridnya nih, murid-muridnya udah jadi tokoh juga, gitu. Dia bisa apa berdiskusi dengan, kalau berbeda bisa, namanya ashab, gitu. Itu menurut Imam Syafi'i, mengetahui dohir-dohir perbuatannya. Nah, itu. Kemudian dijelasin bagaimana cara mengetahuinya. Summal ilmu qad yakunu bi musyahadatil imam atau musyahadati ba'dis suhub. Gitu. Kemudian mengetahuinya itu kadang-kadang dengan menyaksikan imam langsung di depannya. Nah, tapi atau menyaksikan sebagian dari saf. Gitu. Dia di belakang saf. Nah,
di depan sapnya dia tahunya imam mau begini gini gitu. Khawatir jadi Ustaz. Iya. Dia jadi dia ngelihat di depannya. Bisa jadi langsung, bisa jadi melalui sap gitu. Nggak lihat imam misalnya. Nggak ngelihat imam, tapi ngelihat di depan sapnya itu sebagian sap. Waqad yakunu bisimai sautil imam. Kadang-kadang dengan mendengar suara imam. Mengennya dulu ada yang nanya, Ustaz, kenapa kok ketika apa? Turun apa? Sujud panjang Allahu Akbar. Itu untuk menjelaskan yang di belakang bahwa imam lagi mau sujud gitu. Naik begitu juga Allah panjang kan? Gitu. Kenapa Allah enggak Allahu Akbar gitu, tapi panjang. Gitu. Itu mengisyaratkan untuk yang jauh. Iya, seperti orang buta, dia nggak tahu dengan isyarat tadi suara. Deh. Iya. Oh, dia lagi bangun dari sujud. Jadi di sini bagaimana cara mengetahuinya? Kadang-kadang dengan melihat imam di depan, kadang-kadang dengan saf yang di depannya, kadang-kadang dengan suara imam. Tapi kan kalau dengar suara imam kan antara Allahu Akbar kita ruku sama kita bangun daripada memang dari sujud atau dari duduk antara duduk mau tidak lagi ke atas kan ada pokoknya agak panjang gitu kan. Iya. Tapi kalau kita agak mau ruku kan agak pendek, bedanya kan di situ. Iya. Allahu Akbar kan begitu kan. Pendek. Tapi kalau sujud kan panjang. Allahu Akbar. Iya. Makanya itu ada yang nanya, kenapa kok ketika mau rukuk panjang kok takbirnya Allahu Akbar? Ada bilang supaya yang nggak ngelihat sab itu didengar. Gitu, mengisyaratkan bahwa ini lagi rukuk, ini lagi sujud, masuk sujud dan seterusnya. Gitu. Sekarang dia nggak dengar imamnya, au bisimai sautil mubaligh, atau dengan mendengar suara yang menyampaikan mubaligh, Bilal kalau orang bilang sekarang. Dah bukan Bilal itu tukang azan. Kalau dalam fikih yang menyampaikan suara imam ke belakang itu namanya mubaligh. Bilal itu. Nah, tapi kita bilang Bilal. Seperti di masjid Madinah, Mekah itu ada. 2 kali Allahu Akbarnya. Iya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sekarang ada lagi, walau kana mubalighu sobiyan, hal yakfi, kalau yang si mubaligh ini yang menyampaikan suara imam tentang ruku, dan seterusnya, nah, itu anak kecil, hal yakfi, apakah memadai? Apa cukup gitu? Kemudian dijawab, qala Syekh Abu Muhammad fil Khuluq wa Ibnul Ustad di Syarhil Wasit. Gitu. Syartul mubalighi kaunuhu thiqatan. Gitu. Kata Syekh Abu Muhammad fil Khuluq di dalam kitab fikih yang namanya Al-Khuluq, perbedaan-perbedaan. Wa Ibnul Ustad, dan anaknya Ustad. Ya, maksudnya pengarang ini kitab, anaknya fi Syarhil Wasit, di dalam syarah Wasit. Ya, katanya apa? Syartul mubaligh, syarat yang menyampaikan itu kaunuhu thiqatan, keadaannya itu dia dipercaya gitu. Kalau walaupun artinya apa? Logikanya anak kecil boleh. Dengan catatan anak kecil itu tidak bohong gitu. Jadi wa muqtadahu annahu la yuqbalu khabaruhu. Ya, jadi apa? Wa muqtadahu artinya dan hukumnya gitu, bahwa apa? Yang tidak siqat itu la yuqbalu khabaruhu, tidak apa? Diterima beritanya gitu, penyampaiannya. Gitu.
Kalau untuk anak kecil dipercaya gak? Ini yang udah tampil. Kalau anak kecil yang belum tampil sih nggak bisa. Iya, ntar ya main-main. Karena ada anak kecil yang suka bercanda. Nah, ini orang ya, anak kecil suka bercanda gak sholat nih? Kalau dia serius, dia boleh. Tapi kalau kita pahami kaidah ini, mubaligh itu keadaannya mesti terpercaya, tapi nggak dijelaskan. Kalau anak kecil gimana kan gitu. Tapi secara umum nggak diterima. Gitu. Masa anak kecil di depan mentahnya. Depan sapu. Depan belakang imam. Karena wa muqtadahu annahu la yuqbalu khabaruhu. Ya, dan dia hukumnya bahwa tidak diterima beritanya itu. Gitu. Lakin kata Imam Qala Nawawi, akan tapi Imam Nawawi berkata fi Syarhil Tahdzib, fi Syarhil Muhadzab, dalam syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ini namanya syarah disarahkan fi babil azan. Nah, di dalam bab azan. Innal juhud Juhuri. ra badal. Roksa. Oh, innal juhuri qalu jumhur. Innal jumhura qalu yuqbalu khabaru sabiyyi bima tariqatul musyahadati kadilalatil a'ma alal qiblati wa nahbiha wa hiya qaidatun. Nah, Imam Nawawi nih, Imam Nawawi pengarang kitab Al-Adhkar. Dia banyak kitab. Nah, salah satunya Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ini Syarah Al-Um. Jadi buku induknya itu kitab induknya Imam Syafi'i Al-Um. Kemudian disyarahkan oleh Imam Nawawi di dalam bab azan. Ya, mengenai apa? Innal jumhura bahwa jumhur. Nah, ini kata-kata jumhur, ini istilah nih. Kebanyakan ulama ahli fikih, jumhur ulama ahli fikih. Nah, kalau ada yang bilang kalau di bahasa Indonesia jumhur itu republik. Kalau mengenai politik jumhur. Gitu. Tapi kalau dalam fikih jumhur maksudnya ulama-ulama ahli fikih. Nah, pendapat jumhur kebanyakan ulama. Qalu mereka berkata yuqbalu khabaru sabi. Nah, diterima pemberitaan anak kecil. Gitu. Ya ketika imamnya itu mubalighnya itu anak kecil boleh. Ini bukan mubalik pidato, bukan. Menyampaikan suara imam ke belakang. Gitu. Aba-aba deh. Itu bima tariqatul musyahadati. Pada apa-apa yang metode gitu, musyahadah. Cara kesaksian. Gitu. Kadilalatil a'ma alal kiblati, seperti menunjukin orang buta untuk menghadap kiblat. Wa nahwiha. Ya. Anak kecil boleh nunjukin kiblat ke apa. Misalnya orang buta ini mau apa? Mau sholat. Kan orang buta nggak tahu di mana ya kiblatnya. Ya anak kecil yang nunjukin. Ya, itu boleh. Begitu juga mubaligh gitu. Boleh anak kecil dengan catatan siqat gitu. Wahia qaidah. Nah, dan itu yaitu kaidah. Artinya apa? Salah satu cara teori tentang dia sama juga apa? Menunjukin orang buta untuk menghadap kiblat gitu. Yang penting dia siqat, dipercaya, kalau menyampaikan nggak bohong gitu.
itu suatu teori, wahia qaidah. Gimana mubalik? Boleh gak anak kecil? Boleh. Bilal boleh. Azan boleh juga. Dengan catatan tadi sekot. Dia nggak main-main kalau azan. Gitu. Wa mas'alatuna fardun min afrodiha wa hiya mas'alatun hasanah. Nah, persoalan kami itu ya individu, dari beberapa individunya, yaitu masalah yang baik. Gitu. Maksudnya Artinya itu kembali kepada anak kecil itu. Gitu. Karena dia terpercaya boleh. Karena teorinya tadi, teori anak kecil boleh menunjukkan orang buta menghadap kiblat dan seumpamanya. Gitu. Dia itu guide, kalau orang bilang guide, menunjuk arah. Nah, itu kasusnya. Ya itu yang pertama, ya mengetahui si imam, mengetahui gerak-gerik imam. Bisa ngelihat langsung, bisa juga dengan melihat saf, atau dengan mendengar suara imam, atau dengan suara yang menyampaikan. Gitu. Nah, itu. Kemudian asar tsani, nah, syarat yang kedua, Allah yataqaddamal ma'mumu 'alal imam fil mauqif. Yang kedua itu syaratnya tidak boleh mendahulukan makmum atas imam di satu tempat. Gitu. Artinya apa? Imam di depan, makmum di belakang. Gitu. Kenapa? Li annal muqtadina bin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'ina lam yunqal minhum taqaddumu alaihi. Gitu. Karena bahwa orang-orang yang mengikut Nabi radhiyallahu anhum semuanya itu tidak ada hadis-hadis dari mereka tentang makmumnya itu di depan. Minhum at-taqaddum alaihi, di depan imam. Wa kadzal muqtaduna bil khulafa'ir rasyidin, begitu juga orang-orang yang mengikut dengan khulafa'ur rasyidin. Lam yunqal an ahadin minhum. Tidak juga ada berita tentang mereka bahwa makmum itu di depan imam. Dalika akan yang demikian itu. Kalau taqaddamal makmum alal imami, sholat salatuhu alal jadid. Nah, kalaulah itu bagi makmum di depan atas imam, maka apa? Batalah sholatuhu, maka batal sholatnya makmum alal jadid, dalam menurut kaul jadid. Kama law taqaddama alaihi fi af'alihi wa ihramihi, sebagaimana mendahulukan atasnya dalam perbuatannya dan takbiratul ihramnya. Jadi imam belum takbiratul ihram, makmum udah takbiratul ihram gitu. Imam belum rukuk, dia udah rukuk gitu. Itu ada mengatakan batal. Imam belum rukuk, dia udah rukuk. Makmum bangun, imam bangun, makmum sujud. Gitu. tapi Itu batal. Kadang-kadang begini kasih saran. Ketika takbiratul ihram itu imam tuh kadang-kadang suka yang nggak sak nih dia. Allah. Dia sebenarnya yang makmum berbarengan Allahu Akbar. Dia batalin makmum ini. Si imam sebentar dia Allahu Akbar lagi 2 kali. Jadi kan berarti kan Batal belakang. Batal. Yang di belakang makmumnya batal. Dia tahu lah takbiratul ihram. Nah, kalau yang imamnya ahli fikih, di pagi ketika dia takbiratul ihram ternyata takbiratul ihramnya kurang enak niatnya deh, kurang mantap, maka dia baca takbiratul ihram pelan,
Gitu. Allahu Akbar. Deh. Kurang yakin gitu. Kurang yakin. Coba-nya pelan. Allahu Akbar. Berarti tangannya terus ke sini, Ustaz? Kan begini sunnah. Takbiratul ihram dengan dia. Nah, bagaimana yang belakang? Sah, kenapa? Dia tahunya udah takbiratul ihram. Siap, siap. Gitu. Itu cara supaya kadang-kadang orang makanya cari imam yang ketika takbirnya jangan berkali-kali, bisa meragukan yang belakang. Iya, kadang-kadang ada seperti itu, Ustaz. Iya. Allahu Akbar. Allah. Tidak boleh. Tidak boleh, makanya niat itu jangan disusah-susahin. Imamnya waswisu kan. Gitu. Kosot ta'aruf ta'yin. Oh, udah imaman. Aku sholat fardu zuhur. Kadang-kadang suka ngambang, Ustaz. Orang sholat Johor, kemudian sholat maghrib. Kan begitu, di rumah lain jadi begini. Gitu. Iya. Nah, kemudian bal hadza abhasyu fil mukhalafati. Bahkan ini lebih keji daripada menyalahi. Artinya ada juga yang mengatakan, kan kalau kita yang biasa kalau mendahulukan perbuatan imam 3 kali berturut-turut baru batal. Gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, kalau yang pertama mungkin nggak sengaja, yang kedua nggak sengaja, yang ketiga wah ini sudah sengaja. Gitu. Kalau 3 kali berturut-turut, imam mau rukuk dia udah rukuk duluan, imam mau i'tidal dia apa? Udah i'tidal duluan. Gitu. Imam mau sujud dia udah sujud duluan, batal itu. Kenapa? Sengaja. Nah, jadi ada yang mengatakan enggak begitu, kalau udah menyalahi udah batal. Nah, abhas lebih keji daripada menyalahi. Walau taqaddama alaihi fi asna'i salatihi batalat aidon. Nah, kalau dia walau taqaddama, dan kalau dia mendahulukan alaihi atas imamnya fi asna'i salatihi di tengah-tengah salat imamnya batalat aidon. Nah, batal juga liwujudil mukhalafati, karena adanya penyelisihan gitu. Ya. Walau syakka ala taqaddumi wa sahih sihhatu salatihi mutlaqan. Kalau dia ragu apakah dia mendahulukan, maka yang sahih itu sah salatnya secara mutlak. Kalau ragu-ragu, tadi saya duluin apa enggak nih? Gitu. Saya duluin apa tidak? Atau dia di depan imam apa tidak? Gitu. Seperti orang sholat kan begini tuh, apa? Kalau dia berdua, gitu. Kayaknya jaraknya itu, sebenarnya makanya harusnya agak belakangan dikit supaya nggak ragu. Gitu. Begitu juga masalah dia mendahulukan rukuknya, sujudnya. Kalau dia ragu-ragu nggak tetap sah secara mutlak. Tapi kalau sengaja batal. Ada qada'a bihil muhaqqiqun. Nah, bagaimana diputuskan dengannya oleh ahli tahqiq muhaqqiqun, ahli yang melegalisir. Jadi artinya ada beberapa kasus yang sama yang cuma berbeda-beda pendapat, kemudian tahqiq mana yang lebih pas gitu. Namanya mentahqiq. Wa nassa alaihi Syafi'i fil dan dinaskan atasnya oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um gitu. Nah,
Di anal asla ada mutaqaddum. Nah, karena bahwa asalnya tidak mendahului. Gitu. Itu kaidah. Nah, seperti kebiasaan kita sholat maghrib dengan wudhu asar. Kita biasa itu kalau habis maghrib habis asar pasti ya sholat asar apa wudhunya asar itu tidak batal sampai maghrib. Nah, begitu juga misalnya maghrib sampai isya. Ketika ragu apa udah batal apa belum, maka asalnya belum gitu. Beda kalau ragu sama yakin. Ragu udah apa belum ya gitu. Kembali kepada kebiasaan gitu. Wa qala Qadhi Husain in jaa wa qala al-Qadhi Husain in jaa min wara'il imam sahhat wa in jaa min qadamihi fala tasih amalan bil asli. Dan berkata Qadhi Husain, jika dia datang dari belakang imam, berada di belakang imam, sahhat gitu. Wa in jaa min qadamihi fala tasihu. Nah, kalau dia datang dari hadapan imam maka tidak sah amalan bil asli. Nah, sesuai dengan kaidah asal gitu. Sesuai dengan kaidah asal itu. Al aslu ada mutaqaddum. Sekarang dia datang dari belakang imam, maka sahhat gitu. Maksud sholat apa? Sah salatnya. Sah. Sahhat salatuhu gitu. Si makmum nih yang maksudnya, jika dia datang dari belakang, berada di belakang gitu. Dan jika dia berada di depan maka tidak sah. Sesuai dengan tadi teorinya, ada mutaqaddum gitu. Ya artinya dia di depan nih, dia mundur gitu. Karena beradanya di depan biasanya gitu kan, dia lagi sholat sendiri. Kalau ada belakang ada orang nih, karena dia kiai gitu, dia mundur ke belakang gitu. Kalau ragu-ragunya tadi apa di depan di belakang gitu. Kembali kepada kaidah tadi gitu. Paham nggak? Misalnya imam dia lagi sholat nih, baru selesai takbir, ada orang di belakang. Ternyata gurunya gitu, dia mundur aja, mundur. Jadi imam deh gurunya. Gitu. Kan tapi dia udah niat duluan kan? Kan dia niat sendiri. Hah? Kan dia sholat sendiri nih, sholat zuhur sendiri, fardu zuhur deh, fardu zuhur lagi sendiri. Tiba-tiba ada yang datang di belakang mau mengikut dia. Ternyata kiainya deh misalnya, dia mundur ke belakang gitu. Nah ketika dia ragu maka kembali kepada asal gitu. Al aslu ada mutaqaddum. Nah, tapi kalau itu asalu wujud taqaddum karena asalnya di depan gitu. Kalau dia menjadi makmum di belakang nih, dia datang ke belakang. Nah, kan tadi ya karena dempet gitu. Dia ragu-ragu apa kedepanan imam apa belakangan gitu. Nah itu maka sah. Kenapa? Karena ada mutaqaddum, asalnya dia di belakang gitu. Tapi tetap logikanya begini Ustaz. Ini ada teman ini sholat di sempat diri ini. Terus Ustaz datang nih. Ada yang mundur apa Ustaz yang lain? Kamu mundur. Ada yang mundur. Karena ini ya boleh mundur.
Nah, Dia takbiratul ihram nih, kita mundur aja. nah yang Boleh. takbiratul ihram ini kita batalin apa ya? Terus itu. Terusin. Terusin aja. Langsung niat makmum. Oh itu. Heeh. Walaupun Ustadz belakangan lihatnya ini. Heeh. Karena di dua nih, di Iya, dua nih. apa-apa. Gitu. Ustadz datang nih. Heeh. Terus ke belakang nih mundur. Langkah. Oh, gitu ya. Berarti yang belakang udah paham deh, kita mundur paham, maju langsung gitu kan. Ya tak? Gitu. Kalau dari belakang pasang. Ini kan masalahnya masalah ragu. Saya itu jadi di depan imam belakang gitu. Qala Ibnu Rib'ah. Itu berkata oleh Imam Ibnu Rib'ah. Fa hadza wal aujah. Wala tadurrul musawatu li adami taqaddum. Dan ini beberapa ini. Dan ini ada beberapa kaifiat wajah, arah atau kaifiat. Makanya di sini dibilang wala tadurul musawatu di adami taqaddum. Dan tidak mengapa imam mau berendeng di adami taqaddum. Karena apa? Nggak ada yang mana dahulu. Imam sama makmum itu berbaris itu rata. Itu nggak apa-apa kata Imam Ibnu Rib'ah. Nah, itu kalau itu salah satu pendapat boleh berendeng. Nanti itu ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam karena diperintah oleh Rasul. Tiba-tiba Rasul datang. Nah, maka apa? Sayyidina Abu Bakar itu mundur ke belakang, rata sama Nabi. Nabi duduk karena dia nggak sholatnya nggak bisa diri. Sayyidina Abu Bakar berdiri, langsung dia mundur, rata sama Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ngikut Nabi. Orang-orang belakang dianggap apa? Yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar jadi makmumnya Nabi. Nabi jadi imam. Gitu. Itu ada hadisnya. Gitu. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar nggak mau. Kalau ada Nabi nggak mau jadi imam. Nabi harus jadi imam. Padahal pada waktu itu Nabi sakit, diperintah. Sayyidah Aisyah diperintah oleh Nabi supaya Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sholat. Ya ternyata ketika itu jadi imam, Nabi tiba-tiba datang duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Langsung Sayyidina Abu Bakar mundur sedikit, rata. Gitu. Tetap Sayyidina Abu Bakar ngikut Nabi. Sayyidina Abu Bakar tetap menjadi makmum, imamnya Nabi. Cuman yang belakang menganggap imamnya Sayyidina Abu Bakar gitu. Nggak apa-apa Ustaz. Makanya di sini nggak apa-apa antara imam dengan apa? Makmum berendeng, sejajar. Itu kata Imam Ibnu Rib'ah. Nah, summal iktibaru fit taqaddumi bil aqbi wa huwa muakhkharur rijli. Gitu. Kemudian yang dianggap iktibar itu artinya yang dianggap fit taqaddum dalam di depan, ke depan itu taqaddum. Itu yang dianggap itu bil aqbi. Gitu. Aqbi itu apa itu? Tumit. Matakan. Tumit di mana ya? Mata kaki. Oh, itu bukan kakbun. Tumit di belakang. Belakang. Jadi antara makmum dengan imam, ya apa? Yang dianggap mana yang lebih dulu itu dilihat tumitnya. Direk itu, direknya. Ini imam, ini begini. Ini tumit.
Jadi tumitnya imam di depan sampai di belakang. Gitu. Imam tuh tumitnya di depan makmum. Makmum tumitnya di belakang imam. Yang dilihat tumit, bukan badan, bukan. Ya, makanya seolah-olah rata itu. Padahal tetap itu beda. Imam pasti di depan. Cuman yang dianggap itu, yang di depan itu dari lihat dari letak tumitnya. Iya. Gitu. Wa huwa mu'akhkharu rijli. Nah, ini yaitu di belakang kaki. Wa mahallu dzalika fil qiyam. Nah, tempat itu yaitu ketika berdiri, bukan ketika apa? Duduk berdiri. Nah, sekarang gimana kalau apa sholatnya duduk? Wa in kana qa'idan fal i'tibaru bil ulyati. Gitu. Kalau dia duduk, makmumnya duduk, gitu. Imamnya diri. Nah, gimana? Yaitu dengan ulyah, pinggul. Pinggulnya sama pinggul imam, gitu. Apakah pinggulnya di belakang pinggul imam, gitu. Jadi bukan ini kan duduk kalau ini. Gitu. Jadi pinggulnya. Wa in kana shalla muqtadi'an, kalau sholatnya berbaring. Fal i'tibaru bil janbi, maka yang dianggap itu lambungnya. Qalahul Baghawi, itu pendapat Imam Baghawi. Ya, kalau imamnya berdiri, makmumnya adalah berbaring miring. Gitu. Lihat apa lambungnya. Lambungnya jangan sampai apa mendahului imam. Oh. Summa hadza apa ini? Oh, bil ghairil mustadirina bil Ka'bah. Summa hadza, kemudian ini bil ghairil mustadirina bil Ka'bah, pada selain tempat yang muter di Ka'bah. Kalau Ka'bah kan orang semuanya ada. Ya. Kalau ini yang bukan di Ka'bah. Gitu. Ya, fa ammal mustadiruna biha fala yadurru. Kalau muter enggak apa-apa. Imamnya di depan makmum boleh. Iya. Lebih depan kakinya. Fala yadurru kaunul makmumi aqrabu ilal qiblah bi ghairi jihatil imam. Nah, maka tidak mengapa keadaan makmum lebih dekat ke kiblat pada selain arah imam. Tahu gak? Kan muter nih. Ini imam, ini makmum sini nih. Nah, kan ini Ka'bah, ini nggak boleh dekat Ka'bah, karena apa? Masih jurusan imam. Kecuali selain dari jurusan imam. Misalnya depan sono, mereka kan muter, sini ada jamaah, boleh dekat apa? Ka'bah. Kalau yang dekat imam, jurusan imam, ini nggak boleh dekat Ka'bah. Nah, paham ya? Paham ya? Paham saya. Paham. Fala yadurru ammal mustadiruna biha fala yadurru kaunul ma'mum aqraba ilal qiblah fi ghairi jihatil imam. Itu ala rajih, menurut kaul rajih. Al maktub bihi, yang inkrah, yang sudah diputuskan, menurut kaul rajih. Tapi kalau dibilang rajih itu muqabilnya marjuh. Lemah, kalau marjuh itu lemah. Idza arabta hadza
walil imami wal makmumi salah satu ahwalin. Apabila kamu tahu ini, udah tahu, udah jelas masalah ini, maka si imam itu dan makmum ada 3 keadaan, gitu. Ahaduha ayakuna kharijal masjid, ya, bahwa adalah bagaimana keadaan si makmum di luar masjid. Yang pertama, asalnya ayakunal imamu dakhilal masjid wal makmumu kharijahu. Ya, ahaduha ayakuna kharijal masjid, bahwa salah satunya ini keadaan tadi imam dan makmum. Kedua-duanya bisa jadi di luar masjid. Makmum maupun imam, bukan di masjid sholatnya maksudnya. Kemudian asalnya itu yang kedua, ayakunal imamu dakhilal masjid wal makmumu kharijahu, bahwa adalah imam itu di dalam masjid sedangkan makmum di luar masjid, gitu. Wa hadhihi ta'ti fi kalamis syekh, dan ini akan dijelaskan nanti oleh syekh, bukan saya ini, bukan ini nih, kitab ini. Ada 2 tuh. Bisa jadi imam makmum di luar masjid, bukan di masjid sholatnya. Bisa jadi yang kedua, imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Nah, yang ketiga, al-halatus salisatu ayakunal imamu wal makmumu bil masjid. Yang ketiga, bahwa imam dan makmum di dalam masjid. Wa hiya allati dzakaraha syekh biqaulihi, dan yaitu yang disebutkan oleh syekh dengan ucapannya yang tadi tuh, wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami bihi jaza. Di tempat manapun sholat di masjid dengan mengikut sholat imam yang ada di masjid juga, gitu. Selama tidak mendahulukan imam, gitu. Itu bihi jaza, gitu. Nah, kemudian wa dzakara syartaini, nah, kemudian menyebutkan alladzaini dzakarnahuma. Ya, wa zikru yang mendakar, wa zikru syartaini, wa zikru syartaini alladzaini dzakarnahuma biqaulihi wa huwa alimun bi sholatil imami malam yataqaddam alaihi. Dan menyebut syarat, 2 syarat yang kami sebutkan tadi dengan ucapannya wa huwa malam, wa huwa alimun bi sholatil imami malam yataqaddam. Ya, bukan wa zakar, dan imam apa? Syekh ini wa zakar syartaini, dan menyebutkan dia 2 syarat yang kami sebutkan tadi di qaulihi dengan ucapannya wa huwa, dan yaitu malam, wa huwa alimun, dan dia mengetahui bi sholatil imam, dengan sholat imam, malam yataqaddam alaihi, selama tidak di depan imam. Nah, sekarang fa iza jama'ahuma masjidun aw jami'un shallal iktida'a sawaun in qata'atis suhuhu bainahuma awit tasolat wa sawaun ala bainihima hailun amla wa sawaun jama'ahuma makanun wahidun amla hatta law kana al-imamu fi manaratin wa hiyal ma'zanatu wal makmum fi bi'rin aw bil aksi sahha.
Itu jawabnya itu. Menjawab jawabannya. Nah, fa iza jama'ahuma masjidun. Nah, apabila keduanya itu dihimpun oleh masjid au jami'un atau masjid jami'. Masjid atau masjid jami'. Nah, masjid biasa atau masjid jami'. Sahal iktida'atu. Sah mengikut. Sawaun in qada'atis suhu bainahuma, sama saja sab-sabnya itu putus di antara keduanya. Itu berjauhan. Putus. Awit tasolat atau bersambung. Gitu. Jadi orang sholat berjamaah nih, sabnya terputus-putus. Tapi dalam satu ruangan. Gitu. Wasawaun halabaini mahailun amla, sama aja ada penghalang di antara keduanya, ada suatu penghalang atau tidak ada. Wasawaun jama'ahuma makanun wahidun amla, sama saja dihimpun akan dia oleh satu tempat atau tidak. Hatta law kana imamu fi manaratin, sehingga kalaulah imam itu di menara, di atas. Wahyal makzanah, di tempat azan itu. Wal makmum fi bi'rin, sedangkan apa? Makmum di dekat sumur. Au bil aksi, atau sebaliknya sahha, maka sah. Misalnya masjid nih, nah, imamnya di menara, makmumnya di bawah, satu masjid, boleh sah. Atau dalam masjid ada sumur di depan, gitu. Imamnya apa? Di sumur. Makmumnya di belakang, boleh. Yang penting satu masjid. Atau ada penghalang, boleh. Seperti yang Anda bilang, masjid-masjid, kalau sekarang kan masjid dibolongin kan. Sebenarnya nggak perlu, karena itu satu ruangan. Gitu. Yang penting ada penghubung dari atas ke bawah, mau di belakang, mau di samping, tapi dalam satu masjid. Angganya itu di masjid, dalam masjid. Ini enggak dibolongin supaya kedengeran. Ya, apalagi sekarang ada speaker, ada videotron. Ya, sahha, jadi sah itu. Li'annahu kulluhu makanun wahid, semuanya itu ada satu tempat. Wa huwa mabniun lis-shalah, karena dia itu dibangun untuk sholat. Beda hanya di rumah lain, karena dibangun bukan untuk sholat. Di sini kita makmumnya boleh. Enggak, bukan gitu. Dalam satu masjid boleh di mana aja, dengan catatan tadi selama imamnya itu di depan. Iya. Mau di atas. Kalau di rumah nggak boleh. Iya. Gitu. Imamnya di atas, mamanya di bawah, nggak boleh. Kan ada tangga sini, bukan masjid. Gitu. Karena dibangun bukan untuk masjid. Iya. Beda hanya kalau masjid. Gitu. Satu ruangan masjid. Nah, buat masjid aja, di atas kayak di bawah. Iya. Satu ruangan masjid. Gitu. Karena ini kita bicara masalah masjid nih. Kalau sekarang ada masjid bertingkat. Iya. Gitu. Walau kana fil masjidi nahrun. Nah, ini ada lagi nih, ini aneh nih, lucu nih. Walau kana fil masjidi nahrun la yakhuluhu illa sabihu. Fahal yumna'u. Kalau ada di masjid itu sungai yang tidak bisa diseberangi kecuali oleh orang yang bisa berenang. Fahal yumna'u, apakah itu tercegah
gitu. Imamnya di seberang, misalnya di Iya, masjid di tengahnya ada air. Nah di belakang ini makmum. Kalau dia mengikut kan mesti nyebrang. Iya. Gitu. Tenang ya. Nah, qala Ruwayani, berkata Imam Ruwayani, la yumna'u qat'an. Tidak dicegah kesahannya secara qat'i. Wa in jara fi misli dzalika, khilafun bil mawati. Dan sekalipun berlaku pada misal ini oleh perbedaan pada tanah mati. Tahu ada nanti tanah mati itu tanah tak bertuan. Itu orang boleh miliki dengan dibatasi. Namanya ihyaul mawat. Nah, gitu. Ada apa seperti di hutan. Kalau di Indonesia kan ada yang pemiliknya. Itu boleh dihidupkan gitu. Kalau orang bilang di pagar. Nanti batas pagar itu punya dia gitu. Bisa dimiliki. Gitu. Ya artinya kalau Imam Ruwayani boleh tidak mencegah sahnya itu sholat imam makmum. Meskipun ini berbeda dengan berlakunya perbedaan masalah bil mawat mengenai tanah mati. Kalau yang udah digarisin itu udah milik yang menggarisin, yang batasin. Wa qala al-Qadhi Husain, in hufira ba'da ja'lihi masjidan lam yumna wa hukruhu hina idzin la yajuzu. Dan berkata Qadhi Husain, jika digali sesudah menjadikannya masjid, lam yumna, tidak mencegah. Wa hukruhu hina idzin la yajuzu, dan menggalinya pada waktu itu tidak boleh. Gitu. Jadi, wa in hubira qabla dzalika fawajhani, dan jika digali sebelum itu maka ada dua pendapat ya. Ini masalah masjid ya. Masalah masjid kalau menurut Imam Al-Qadhi Husain, jika digali itu tanah, dibikinin sungai sudah dijadikannya masjid, pas itu jadi masjid karena itu air masuk itu, bikinin aja galian tanah, galian seperti sungai, lam yumna gitu, tidak apa itu. Tapi wahhabruhu hina idzin la yajuz, dan ketika itu tidak boleh menggali gitu, semestinya nggak boleh, haram. Tapi bagaimana hukum sholatnya? Ini kan sholat berjamaahnya, si makmumnya gitu. Imamnya di seberang sono, makmum sini, tengah ada sungai gitu. Itu tetap sah. Tapi galinya itu nggak boleh gitu. Masih dibelokin aja. Wa in, ini aneh nih. Wa in hufiro qabla dzalika, kalau digali sebelum jadi masjid gitu. Itu pawajhani, ada dua. Qala Rabi'i wa bi kalami Abi Muhammad annahu law kana fi jiwaril masjidan
fi jiwaril masjid masjidun akharu munfaridun bi imamin wa jama'atin wa muadzin. Fayakunu hukmu kulli minhuma bil idhafati ila tsani kal milkil muttasili bil masjidi. Agak sulit. Berkata Imam Rafi'i dan di dalam kalam Abi Muhammad bahwa kalau dia itu berada di tetangga masjid, ada masjid yang lain bersendirian dengan imam dan berjamaah dan azan gitu. Fayakunu hukmu kulli minhuma bil idhafah ila tsani. Maka adalah hukum setiap dari keduanya itu digabung dengan yang kedua tadi. Jadi ada dua masjid nih. Dua masjid. Ini masjid lagi. Gimana hukumnya itu? Gitu. Si imam di masjid satu, yang satu lagi di masjid yang lain, tapi berdekatan gitu. Kita jangan bayangin masjid sini. Sini ada kan? Sini ada. Di mana? Pender yang dibilang itu. Iya. Belakang-belakangan. Ya, berarti ada kasus ya. Iya. Munfaridun bi imamin wa jama'in di wa muadzin. Tapi apa satu, imamnya satu, jamaahnya satu, muadzinnya satu. Fayakunu hukmu kulli minhuma, maka adalah hukum setiap dari keduanya masjid tadi bil idhafah digabungkan ila tsaniyah dan ila tsani kepada masjid yang kedua. Ya, masjid yang di depan, yang di belakang digabungin ke depan gitu. Kan namanya ini masjid, itu masjid. Nah, itu hukumnya hukum satu masjid gitu. Nah, kal milkil muttasili bil masjid, seperti milik yang bersambung dengan masjid gitu. Qala Rafi'i, nah, berkata Imam Rafi'i, wa dhahiruhu yaqtadi taghayural hukmi idzan farada bil umuril mazkurati. Yang zahir, yang jelas dengan yang jelasnya itu hukum itu mengubah hukum ya, bukan membawa perubahan hukum apabila bersendiri dengan perkara-perkara yang disebut tadi. Gitu. Wa in kana babu ahadihima nafizan ilal akhar. Dan meskipun adalah pintu salah satu keduanya nafizan ilal akhar, nembus kepada yang lain. Artinya mengubah hukum. Kalau tadi antara masjid yang satu dengan yang lain, karena nembus itu dianggap satu masjid. Itu. Walaupun tadinya dua. Hah? Walaupun tadinya dua. Iya. Jadi di sana berjamaah ada imam satu. Di sini mau berjamaah udah cukup aja satu imam gitu. Karena ini masalah mengikut imam, ada dua masjid. Ternyata di sini ada juga ya. Ada ini. Kurang ya maknanya. Jadi tambah sebenarnya juga
muat. Iya. Wa ma naqalahu an Abi Muhammad, dan apa yang dikutip darinya dari Abi Muhammad. Jazama bihi fi syarhi shaghir, dia putuskan, ya ditetapkan dengannya dalam syarah as-shaghir. Itu menurut Abi Muhammad. Ya, pendapat Imam Rabi'i menukil dari Abi Muhammad. Kemudian waqala Nawawi fi Ziyadatir Raudhah wa Syarhil Muhadzab. Imam Nawawi dalam kitab Ziyadatir Raudhah dan Syarah Muhadzab, as-shawabul ladzi sarraha bihi katsiruna minhum Asy-Syaikhu Abu Hamid wa Sahibus Syamil wasaniyati wa ghairuhum annal masajida lati yuktahu ba'duha ila ba'din laha hukmu masjidin wahidin waruh. Nah, deh. Jadi kata di dalam menurut waqala Nawawi, menurut Imam Nawawi di dalam Ziyadatir Raudhah dan Syarah Muhadzab, yang betul, yang tepat, as-shawab itu yang tepat, allazi yang sarraha bihi katsiruna, yang dijelaskannya oleh kebanyakan orang dari ahli fikih, minhum diantaranya Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Ghazali dan Sahibul Syamil wasaniyah, ini lupa namanya, wa ghairuhum, dan selain mereka. Ini pendapatnya, annal masajida, bahwa masjid-masjid allati yuftahu ba'duha ila ba'din, yang dibukakan sebagiannya kepada sebagian, laha hukmu masjidin wahidin, baginya mempunyai hukum masjid yang satu. Wa ruhbatul masjidi minhu indal aksarin wa ruhbah hiyal kharijah anhu muttasilatun bihi mahjaran alaiha qalahu Ibnu Abdissalam wa sahahahun Nawawi. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada dua masjid, sebenarnya hukumnya satu masjid yang bertetangga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Agak ribet. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma inna Amin. na'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Amin. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min halal al-arba'. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.